Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ikan pindang tongkol dan kentang. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ikan tongkol ya. Di sini saya pakai cuman separuh. Kemudian kentang 3 butir atau 3 buah. Langsung aja kentangnya dikupas dan kita rendam dulu ya dalam air biar warnanya nggak kecoklatan. Selanjutnya kentang dipotong-potong sesuai dengan selera. Setelah itu kentang digoreng hingga kecoklatan atau empuk gitu aja ya teman-teman. Setelah itu ikan tongkol dipotong-potong sesuai dengan selera. Ini kentangnya udah matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya untuk goreng ikan tongkol biar nggak nyiprat-nyiprat minyaknya, langsung aja dikasih tepung terigu sedikit aja, baru kemudian kita goreng ikan tongkolnya hingga matang. Ini aman ya, nggak perlu takut kecipratan minyak. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Untuk bumbunya seperti biasa saya menggunakan, ini ada bawang merah, saya pakai 5 siung ya, kemudian bawang putihnya 4 siung, cabai rawitnya 6 butir dan cabai merahnya 1 butir aja. Nah, bumbu lain yang akan kita tambahkan ada belimbing wuluh ya di sini. Kalau nggak ada boleh diganti tomat. Kebetulan saya pengen yang seger-seger. Selanjutnya ada pete. Saya beli sebungkus ini ya, langsung dipotong-potong aja. Oke, setelah itu kita panaskan minyak dan tumis bumbu yang diiris-iris tadi ya. Ada bawang merah, bawang putih, cabai merah dan cabai rawitnya. Aduk-aduk hingga layu. Kemudian tambahkan lengkuas dan daun salam. Kemudian masukkan pete dan belimbing wuluhnya. Seger banget ini teman-teman, ada belimbing wuluhnya. Oke, setelah semuanya layu, kita boleh masukkan ikan tongkol dan kentang gorengnya tadi ya. Aduk-aduk sebentar aja. Setelah itu tambahkan sedikit air. Ini tujuannya agar bumbunya itu meresap ya. Ini garam 1 sendok teh. Kaldu jamur setengah sendok teh. Kemudian gula pasirnya 1/4 sendok teh ya. Aduk hingga merata. Selanjutnya kita akan tambahkan kecap manis kurang lebih 1 sendok teh. Dan saus tiram setengah sendok teh. Kita masak hingga semua bumbunya meresap dan menyusut ya. Seperti ini udah menyusut kuahnya dan bumbunya udah meresap. Aromanya sangat harum dan ini rasanya juga pasti sangat seger banget.
Oke, setelah matang kita boleh sajikan. Menu sederhana, cepat masaknya, dan pastinya rasanya juara banget. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian ya. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.